Yang pertama itu ada segitiga kongruen dan segitiga sebangun. Segitiga kongruen adalah segitiga yang memiliki ukuran dan juga bentuk yang sama. Jika terdapat dua segitiga kongruen, maka sisi dan sudut yang sama haruslah kongruen. Segitiga kongruen ini memiliki syarat-syarat. Syarat yang pertama itu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Bisa dilihat gambar yang di samping, yaitu sudut RP sama dengan sudut CX, sudut RQ sama dengan sudut CY, dan sudut R sama dengan sudut C. Berdasarkan syarat yang pertama, artinya syarat dari kedua segitiga ini bersifat kongruen, telah memenuhi karena memiliki sudut yang sama besar, sehingga segitiga PQR dapat dikatakan kongruen dengan segitiga XYZ. Kemudian syarat yang kedua itu ada sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, yaitu sisi PQ sama panjang dengan sisi XY. Kemudian sisi QR sama panjang dengan sisi YZ, dan sisi PR sama panjang dengan sisi XY. Yang selanjutnya yaitu ada segitiga sebangun. Segitiga sebangun adalah dua segitiga yang memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya bisa berbeda. Sama dengan segitiga kongruen, segitiga sebangun juga memiliki syarat-syarat. Syarat yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, seperti syarat pada segitiga kongruen. Dua objek yang sebangun harus memiliki sudut yang sama besar, seperti yang digambar tuh. Kita bisa lihat ya, sudut A sama besar dengan sudut S, sudut B sama dengan sudut T, dan sudut C sama besar dengan sudut U. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Seperti yang digambar, ada sisi ST dan sisi AB memiliki perbandingan yang sama, atau bisa dituliskan ST per AB sama dengan 3/6. Ini bisa disederhanakan ya menjadi 1/2. Terus sisi TU dan BC memiliki perbandingan yang sama, dapat dituliskan TU per BC sama dengan 3/4, disederhanakan menjadi 1/2. Yang selanjutnya juga ada sisi SU dan AC, sama memiliki perbandingan yang sama, kemudian dapat dituliskan SU per AC sama dengan 3/6, disederhanakan juga menjadi dapat 1/2. Kemudian ada segi 4. Segi 4 adalah bangun datar 2 dimensi yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Bentuk ini termasuk ke dalam kategori poligon atau bangun tertutup dengan sisi-sisi berupa garis lurus. Contoh dari segi 4 berbentuk poligon yaitu ada persegi, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, jajar genjang, dan layang-layang. Poligon adalah bangun tertutup pada bidang yang memiliki 3 sisi atau lebih. Biasanya disebut bangun segi banyak. Poligon dibagi menjadi 2 kategori, yaitu poligon konveks dan poligon konkav. Poligon konveks adalah bangun datar dengan banyak sisi di mana semua sudut dalamnya kurang dari 180 derajat dan setiap garis penghubung 2 titik dalamnya selalu berada di dalam poligon. Disebut juga poligon cembung. Yang kedua, poligon konkav. Poligon konkav adalah bangun datar dengan banyak sisi yang memiliki setidaknya satu sudut dalam lebih dari 180 derajat dan sebagian garis penghubung antara 2 titik dalamnya bisa berada di luar poligon. Disebut juga poligon cekung. Bentuk poligon.
Satu, poligon konveks bisa kita lihat bersama. Contohnya itu seperti segitiga, segi empat, pentagon, heksagon, heptagon, oktagon, nonagon, dekagon. Lalu kita lihat poligon konkav. Bisa dilihat di gambar. Bisa dilihat pada keduanya bahwa poligon konveks adalah poligon cembung yang sudut dalamnya kurang dari 180 derajat. Dan poligon konkav adalah poligon cekung yang setidaknya satu sudut dalamnya lebih dari 180 derajat. Berikutnya pengklasifikasian poligon. Poligon berdasarkan klasifikasinya dibagi menjadi dua, yaitu poligon beraturan dan poligon tidak beraturan. Contohnya bisa kita lihat di PPT ya. Selanjutnya keliling dan luas poligon. Kita di sini mengambil 6 bangun datar ya. Satu yaitu rumusnya rumus luas segitiga kan tertera dalam PPT kan setengah kali alas kali tinggi, dan rumus kelilingnya itu A plus B plus C. Terus yang persegi, luas persegi kan S kali S, sisi kali sisi ya. Terusnya itu luas kelilingnya, keliling perseginya itu 4 kali S. Terus jejar genjang, luas jejar genjang itu rumusnya A kali T. Lalu rumus kelilingnya 2 kali A ditambah sisi miring. Terus luas layang-layang itu rumusnya D1 dikali D2 per 2. Kelilingnya itu 2 kali sisi 1 dan sisi 2. Lalu bangun trapesium, rumus luasnya itu sisi atas ditambah sisi bawah dikali T per 2. Terus rumus kelilingnya S kali sisi atas plus sisi bawah ditambah sisi miring plus tinggi. Lalu luas persegi panjang yaitu P kali L. Rumus kelilingnya yaitu 2 kali P tambah L. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safar Rahmat dengan NIM 24810500045. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Unsur-unsur lingkaran meliputi 1. Titik pusat yang dilambangkan dengan P. Titik yang menjadi pusat lingkaran yang terletak tepat di tengah lingkaran. Yang kedua, jari-jari dilambangkan dengan R kecil, yaitu jarak antara pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Yang ketiga, diameter atau D kecil, garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Yang keempat, busur lingkaran, yaitu garis berbentuk melengkung pada tepian lingkaran. Yang kelima, tali busur, merupakan garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Yang keenam, juring lingkaran, yaitu daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Yang ketujuh, tembereng, yaitu daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Yang kedelapan, apotema, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur yang berbentuk tegak lurus dengan tali busur. Materi selanjutnya yaitu luas lingkaran. Luas lingkaran dengan rumus Pi dikali R kuadrat. Langsung saja kepada contoh soalnya. Apabila diketahui sebuah jam dinding berbentuk lingkaran yang mempunyai jari-jari 28 cm, maka berapakah luas jam dinding tersebut? Penyelesaiannya diketahui jari-jari sama dengan 28 cm dan Pi itu sama dengan 22 per 7. Maka luas sama dengan Pi dikali R kuadrat sama dengan 22 per 7 dikali 28 kuadrat, atau bisa ditulis 22 per 7 dikali 28 dikali 28. Maka luasnya sama dengan 22, ini karena 7 dikali 1/7 dikali 28 itu hasilnya 4, maka 22 dikali 4 dikali 28 sama dengan 88 dikali 28 sama dengan 2464 cm².
Materi selanjutnya keliling lingkaran. Rumus mencari lingkaran yaitu keliling lingkaran sama dengan 2πr atau 2 dikali pi dikali r. Adapun rumus lainnya, keliling sama dengan pi dikali diameter. Untuk yang pertama itu 2 dikali πr bila diketahui jari-jari sebuah lingkaran. Yang kedua, keliling sama dengan pi dikali d apabila diketahui diameter sebuah lingkaran. Untuk rumus mencari jari-jari sama dengan r sama dengan k dibagi 2pi. Keterangannya, k sama dengan keliling lingkaran, pi bernilai 22/7 atau 3,14, r sama dengan jari-jari lingkarannya. Misalkan ada sebuah contoh soal. Yang pertama, ada soal mencari sebuah keliling lingkaran. Diketahui lingkaran memiliki jari-jari 14 cm. Hitunglah keliling lingkaran tersebut. Penyelesaiannya, diketahui R atau jari-jari sama dengan 14 cm. Nah, rumus keliling lingkaran sama dengan 2pi R dengan 2 dikali pi dikali R. Kelilingnya, maka didapat kelilingnya sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 14. Maka keliling sama dengan 44 dikali 2. Keliling lingkaran sama dengan 88 cm. Yang kedua, mencari jari-jari. Apabila diketahui sebuah roda sepeda memiliki keliling 157 cm. Berapakah jari-jari roda sepeda tersebut? Di sini kita menggunakan pi sama dengan 3,14. Penyelesaiannya, R sama dengan keliling dibagi 2pi. Maka R sama dengan 157 dibagi 2 dikali 3,14. R sama dengan 157 dibagi 6,28. Maka didapat jari-jarinya itu R sama dengan 25 cm. Yang ketiga, rumus mencari diameter lingkaran, yaitu D sama dengan K per Pi. Keterangannya, D sama dengan diameter, K keliling lingkaran, D sama dengan diameter. Contoh soal, sebuah roda sepeda memiliki keliling 132 cm. Berapakah diameter roda sepeda tersebut? Kita menggunakan Pi sama dengan 22/7. Maka penyelesaiannya D sama dengan K per Pi. Maka didapat D sama dengan 132/22/7. Atau D sama dengan 132 dikali 7 kita bagi dengan 22. Hasilnya D sama dengan 924 dibagi 22. Maka D sama dengan 42 cm. Untuk materi selanjutnya, di sini judul materinya mencari panjang busur, luas juring, dan tembereng lingkaran. Ada sebuah contoh soal. Dimisalkan diketahui ada sebuah lingkaran, di dalamnya ada sebuah segitiga sama sisi POQ dengan sudut POQ memiliki besar sudut 135 derajat. Panjang OP sama dengan 28 cm. Karena segitiga sama sisi berarti sisi-sisi lainnya sama panjang, yaitu 28 cm semua. Karena itu panjang OQ 28 cm dan PQ juga 28 cm. Pada soal ditanyakan A panjang busur, PQ, B luas juring POQ, C luas tembereng. Penyelesaiannya, A panjang busur PQ. Rumusnya, panjang busur PQ sama dengan alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Maka panjang busur PQ sama dengan 135 derajat per 360 derajat dikali 2πr. Sama dengan 3/8 dikali 2 dikali 22/7 dengan jari-jari 28 atau dari panjang OP 28 cm. PQ sama dengan 3/8 dikali 176 sama dengan 66 cm. Untuk yang B, luas juring POQ. Rumusnya alfa per 360 derajat dikali pi R kuadrat.
Luas juring POQ sama dengan 135 derajat per 360 derajat dikali 22 per 7 dikali 28 kuadrat. Luas juring POQ sama dengan 3 per 8 dikali 22 dikali 4 yang merupakan hasil dari 1 per 7 dikali 28 yaitu 4 lalu dikalikan 28. Maka luas juring POQ hasilnya 924 cm. Selanjutnya untuk mencari luas tembereng. Yang C, luas tembereng. Rumusnya itu luas tembereng sama dengan luas juring dikurangi luas segitiga POR. Panjang PR sama dengan setengah dikali PQ sama dengan setengah dikali 28 sama dengan 14 cm. Untuk mencari panjang OR, kita menggunakan rumus Pythagoras. Maka OR sama dengan akar dari OP kuadrat dikurangi PR kuadrat sama dengan akar 28 kuadrat dikurangi 14 kuadrat. Maka didapat OR sama dengan akar dari 784 dikurangi 196. Maka OR sama dengan akar 588 sama dengan akar 49 dikali akar 12 sama dengan 7 akar 12. Untuk luas segitiga POR sama dengan setengah dikali PR dikali OR sama dengan setengah dikali 14 dikali 7 akar 12 sama dengan 49 akar 12 cm. Sehingga luas temberengnya sama dengan 924 dikurangi 49 akar 12 cm.